Iya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yassin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini kita akan menanggapi pembahasan Ustadz Abdul Somad, karena kali ini dia membahas tentang masalah Israel dan Palestina, dan dia berkata bahwa Israel itu merebut Palestina untuk mempersiapkan kedatangan Mesias. Dan sebelumnya teman-teman, mari kita simak videonya yang berikut ini. Orang berpikir heran, apa yang mereka kejar ke Palestina? Andai ada orang ingin merebut Irak, masuk akal. Merebut Irak karena banyak sumur-sumur minyak. Andai ada mau ekspansi ke Kuwait, masuk akal, karena sumur minyak di Kuwait banyak. Kenapa kembali ke Palestina? Ada apa? Tanah yang tandus, tanah yang kering kerontang. Mereka ingin membuat sebuah negara dengan keyakinan akan turun Mesias, sang juru selamat yang dijanjikan oleh Tuhan, dengan syarat orang-orang Yahudi mesti kembali ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Yang kedua, Mesias sedang menunggu. Mesias melihat ke bawah. Kalau dia tengok di bawah masih banyak gurun pasir, dia tidak mau turun. Dia ingin melihat hijau. Kalau sudah dibentang karpet hijau, baru dia turun ke bawah. Maka yang dimaksud dengan hijau itu adalah ditanami tanaman-tanaman hijau, penghijauan yang luar biasa. Dan ketika Israel masuk ke Palestina, mereka ambil tanah itu, mereka hancurkan rumah orang Islam, mereka buat tembok panjang. Penjara terbesar dan terpanjang di dunia adalah Palestina. Mereka kurung orang Palestina. Mereka buat tembok beton yang tinggi, panjangnya 700 km lebih dari Pekanbaru. Kita lihat, Anda menuju Medan, Sumatera Utara, 600 km. Mereka membuat tembok tinggi 700 km. Bayangkan, umat Islam terisolir dan mereka tanami hijau-hijau. Makanya Allah berkuasa, Allah mau tunjukkan kuasa, lalu Allah buat tanaman hijau itu menyala. Dalam pokok yang hijau itu menyala beberapa bulan yang lalu. Heran orang, Allah mau menunjukkan kekuasaannya. Kalian tidak mau tolong Palestina, aku yang akan menolongnya. Tanaman yang hijau yang mereka tanam Palestina harus ditolong, tiba-tiba terbakar. Tidak ada yang bisa mematikannya. Sampai-sampai reporter wartawan Amerika mengatakan tidak ada yang bisa mematikan kebakaran ini kecuali Tuhan, karena Dia yang membakarnya. Mengerti keadaan kita zaman sekarang. Jangan sampai dikatakan Palestina bukan urusan kita. Ini kan masalah politik. Indonesia ya Indonesia, Palestina ya Palestina. Berarti Palestina itu urusan kita. Masalah dunia. Palestina adalah masalah umat Islam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang sudah memperjalankan hambanya minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa Palestina. Kita yang tertulis dalam kitab suci kita bahwa kita punya ikatan emosional. Kenapa kita tidak yakin itu? Yahudi ajarannya dibuat-buat, ajarannya mitos, tapi mereka punya keyakinan yang luar biasa. Dibuat-buat, mereka kuasai, mereka hancurkan negeri musuh. Atas dasar apa? Keyakinan bahwa Mesias akan datang. Yang kelima, apa yang mereka lakukan untuk Palestina? Mereka meyakini ada Temple of King Solomon, tempel kuil King Solomon, Raja Sulaiman. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad, di mana dia mengatakan bahwa Israel merebut Palestina itu punya visi misi. Kenapa negara Israel itu atau orang-orang Israel itu atau Zionis itu tidak merebut negara lain? Kenapa harus Palestina? Karena mereka punya visi misi untuk mempersiapkan kedatangan Mesias menurut Ustadz Abdul Somad. Nah teman-teman, ini yang perlu kita luruskan ya, karena kita lihat kita nilai ceramah Ustadz Abdul Somad akhir-akhir ini terkait Palestina dan Israel itu memberikan satu hasutan kepada masyarakat Indonesia, khususnya para jemaah yang dia ceramahi. Karena Ustadz Abdul Somad ini dia tidak menyelidiki sejarahnya terlebih dahulu, siapa sebenarnya yang berhak atas tanah Kanaan itu atau atas tanah Palestina itu. Kalau kita melihat awal mulanya,
bahwa penyebutan Kanaan itu dimulai dari keturunan Nabi Nuh ya, dimulai dari keturunan Ham, dan Kanaan itu merupakan cucu dari Nabi Nuh. Dan kemudian negeri Kanaan itu awalnya dijanjikan kepada Abraham ketika Abraham dipanggil keluar dari tanah Ur Kasdim atau dari negerinya Mesopotamia. Kita bisa melihat dalam Kejadian 12 ayat 6 sampai 7. Di situ dikatakan Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sichem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Perhatikan, kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Dan di sini jelas bahwa Allah menjanjikan tanah Kanaan itu kepada Abraham dan kepada keturunannya. Dan kalau kita melihat selanjutnya keturunan daripada Abraham itu yaitu Ishak, dan kemudian Ishak punya anak yaitu Yakub, dan Yakub punya anak 12 suku Israel. Dan kemudian ketika suku Israel itu tinggal di Mesir dan mereka ditindas, diperbudak di sana, itulah sebabnya Musa diutus oleh Allah untuk membawa keluar bangsa Israel, keturunan Israel dari tanah Mesir itu ke tanah perjanjian yang pernah dijanjikan Allah kepada Abraham ini tadi. Nah, itulah sebabnya kenapa orang-orang Israel, orang-orang Yahudi sampai sekarang itu ngotot untuk merebut kembali tanah perjanjian itu. Karena mereka pastilah tentu saja mereka membaca Alkitab. Dan itulah sebabnya ketika orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir itu dipimpin oleh Yosua perang untuk merebut kembali tanah Kanaan itu seluruhnya. Dan di sana ada pembagian tanah Kanaan itu atau wilayah Filistin itu. Dan bahkan sampai kepada Raja Daud. Raja Daud itu seringkali berperang dengan orang-orang Filistin, khususnya cerita yang paling dikenal oleh semua agama yaitu tentang perang Daud dengan Goliat ya, di mana dia melawan Goliat sebagai orang Filistin, sedangkan Daud dia dari pihak Israel. Dia mengalahkan tentara-tentara Filistin untuk merebut kembali, untuk menduduki kembali tanah Kanaan itu atau wilayah Filistin itu. Sehingga sampai sekarang, sekalipun beberapa kali ditaklukkanlah wilayah Israel itu atau Yerusalem itu berulang kali juga direbut kembali oleh orang Israel itu sendiri, dan terakhirlah ditaklukkan oleh Umar bin Khattab, sehingga banyak orang Arab jadinya untuk menduduki wilayah Israel karena ada penaklukan Israel yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Dan itu sudah jelas teman-teman ya, kalau dia hubungkan dengan kedatangan Mesias, maka peperangan yang dilakukan Israel atau masalah antara Israel dengan Palestina itu bukanlah suatu persyaratan kedatangan Mesias yang kedua kali atau Yesus Kristus, melainkan persyaratan yang harus dipersiapkan untuk kedatangan Yesus, yaitu pemberitaan Injil kepada seluruh umat manusia. Dan itu jelas di dalam Matius 24 ayat 14. Di sana dikatakan, "Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya." Nah, bicara kesudahan ini, teman-teman, itu bicara tentang kedatangan anak manusia, kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Dan banyak ayat-ayat yang lain yang membahas tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Maka mempersiapkan kedatangan Yesus itu adalah untuk memberitakan Injil kepada seluruh manusia di dunia ini. Sehingga setelah pemberitaan itu, setelah kesaksian itu disampaikan kepada dunia, maka barulah tiba kesudahannya. Jadi tidak ada hubungannya dengan perang Israel antara Hamas ya, tidak ada hubungannya dengan kedatangan Mesias, tidak ada kaitannya. Karena memang dari awal itu wilayah Filistin dan Israel itu sering bermasalah, bukan hanya zaman sekarang, itu sejak sebelum Masehi sudah ada masalah antara Israel dan Filistin. Hingga sampai sekarang ini
masih tetap berlanjut masalah itu. Jadi mari kita lebih cerdas lagi sebagai masyarakat Indonesia, jangan sampai cepat terhasut dengan ceramah-ceramah yang memang tidak bisa membuktikan sejarah ya untuk kita. Jadi kalau ada yang berceramah yang membuka sejarah bagi kita, ya kita harus terima. Ada banyak ustadz-ustadz juga, para kiai, para ulama yang menjelaskan tentang sejarah Israel itu, seperti Kiai Biasakur. Dan mereka menjelaskan itu dengan secara jujur sejarahnya, dan bahkan mereka bisa melihat dari Alkitab, bahkan ceramah-ceramah mereka seperti Buya Syakur itu sesuai Alkitab sejarahnya, bahwa orang Israel itu memiliki tanah Filistin itu karena itu merupakan tanah yang dijanjikan Allah kepada mereka. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan teman-teman ya, supaya kita lebih cerdas lagi memahami tentang sejarah itu. Jangan sedikit-sedikit dikaitkan hal itu dengan keagamaan, sehingga nanti ceramah-ceramah yang seperti Ustadz Abdul Somad ini membuat kebencian di hati jemaahnya terhadap kaum Yahudi, kaum Israel, dan terlebih-lebih khusus Kristen. Itu bisa terjadi masalah antara kedua belah pihak nanti karena ceramah-ceramah yang seperti itu. Jadi itulah sebabnya kita harus antisipasi, kita harus lebih cerdas. Kalau kita menerima suatu ceramah, kita harus bisa mandiri untuk menyelidiki sejarahnya lebih dalam lagi. Jadi biarlah kita tetap damai sebagai warga negara Indonesia, kita saling menghargai, saling menghormati. Jangan kita bawa-bawa masalah luar ke dalam negeri kita.